Kamu lagi ngapain? Lagi nonton BTS nih. Suga gantengnya kebangetan. Gimana kalau kita tiktokan sekalian? Ini loh ada Suga, energik banget dia. Gak mau ah. Aku cuma suka nonton. TikTok kan bikin capek. Ya elah, yang nggak bikin capek ya nonton anim. Ih apa sih? Cuma manusia virtual gitu. Heh, jangan salah, karakternya bagus banget buat dicontoh. Halo, selamat datang di kelas ekspresi jurnalistik. Hari ini kita akan belajar materi baru. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, ada banyak hal populer di sekitar kita yang digemari remaja. Ada TikTok, K-pop, game online, anime, teknologi, bahkan bisnis melalui Instagram dan WhatsApp. Tentunya ada yang menguntungkan dan merugikan. Bagaimana pendapatmu? Di dalam surat kabar online maupun cetak terdapat berbagai jenis tulisan. Salah satunya adalah opini. Opini ditulis oleh orang di luar redaksi dalam suatu media massa. Opini adalah pendapat ilmiah tentang suatu masalah. Pendapat ini harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan riset atau fakta yang ada di lapangan. Opini ditulis dengan bahasa yang lebih populer, menggunakan istilah kekinian, misalnya noob, nolep, atau apalagi ya. Opini memiliki beragam topik, ada ekonomi, sosial, politik, lingkungan, pendidikan, budaya, teknologi, pertanian, hukum, dan masih banyak lagi. Tujuan menulis opini apa ya? Satu, untuk menyampaikan fakta, pengetahuan, gagasan kita kepada orang lain dengan argumen, penalaran, dan data faktual yang tepat. Satu, memilih topik. Silakan kalian eksplorasi gagasan seluas mungkin. Tipsnya, banyak membaca, mendengar, dan berdiskusi. Pilih topik yang sesuai dengan kemampuanmu ya. Pilih topik yang aktual atau kekinian. Kemudian tentukan sikapmu atas masalah yang akan dibahas. Setuju atau tidak setuju. 2. Tentukan judul. Judul ditentukan sesuai dengan topik yang akan ditulis ya. Judulnya harus menarik dibaca untuk orang lain. Gunakan istilah populer. Judul ditulis singkat saja, 3-5 kata. Contohnya, supaya siswa kasmaran literasi. Menarik bukan? Langkah ketiga, tulislah paragraf pertama. Prinsipnya dalam paragraf adalah satu paragraf mencerminkan satu ide pokok. Uraikan inti masalah dengan singkat dalam 3-5 kalimat. Paragraf pertama ini mencantumkan permasalahan awal yang akan dibahas. Kemudian, langkah keempat, tulis paragraf penjelas. Setiap pokok pikiran itu disusun dalam beberapa paragraf. Hubungkan satu paragraf dengan paragraf lainnya, bisa menggunakan prinsip sebab akibat. Langkah kelima, eksplorasi data dan bacalah berbagai referensi. Data adalah hal penting untuk memperkuat pendapat. Referensi penting untuk menunjukkan bahwa semua pendapat yang sama atau berbeda sudah dipertimbangkan. Kutip data atau referensi dalam format sederhana ya, karena panjang artikel itu hanya terbatas. Langkah ke-6, simpulkan pendapat dalam paragraf penutup. Tipsnya, gunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak. Buka kesempatan bagi orang lain untuk berbeda pendapat, bukan merasa benar sendiri. Langkah ke-7 atau langkah terakhir yakni mengedit tulisan. Simpan tulisan beberapa waktu. Baca kembali dan lakukan koreksi. 1. Penggunaan bahasa, data yang akurat, pengutipan referensi, dan argumentasi.
Sekian materi menulis opini pada kelas ekspresi jurnalistik